Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Tumben Fahri Hamzah mengatakan begini ya. Pastikan Gibran salah satu kandidat cawapres Prabowo. Ya kita lihat saja mereka begitu. Sejak Fahri Hamzah keluar dari PKS begitu kan ya. Seolah-olah kecerdasan Fahri Hamzah sudah tumpul mereka begitu. Nggak tahu kenapa begitu kan ya. Dulu kritik keras Pak Jokowi begitu. Tiba-tiba sekarang agak melempem begitu. Gimana ini caranya begitu? Wajar negara dalam demokrasi begitu kan. Karena Pak Fahri Hamzah punya partai. Ingin eksis juga di situ begitu kan ya. Tetapi model-model dari Fahri Hamzah itu begitu kan ya. Kalau mengelola partai ya modelnya cuma itu-itu aja begitu kan ya. Tidak ada terobosan baru mereka begitu. Karena apa? Karena intelektualitas itu perlu begitu kan. Tapi dengan cara-cara inilah mungkin ya. Cara-cara dari Fahri Hamzah begitu. Bagaimana dekat dengan Pak Jokowi. Dekat ya di koalisi Prabowo begitu. Mungkin cara-cara mereka akan bisa mengekor begitu kan. Padahal di akar rumput Partai Gelora sendiri begitu kan ya. Banyak yang mendukung Anies Baswedan sebenarnya begitu. Jangan heran. Ya lantas bagaimana begitu kan. Kok tiba-tiba mengatakan bahwa Gibran salah satu ya kandidat cawapres Prabowo. Saya dulu ketika melihat Fahri Hamzah sangat luar biasa. Masalah dinasti politik. Masalah anak yang tidak punya prestasi. Masalah anak ingusan. Yang kemudian tiba-tiba menjadi pemimpin. Itu kritikan ya si Fahri Hamzah keras sekali. Dan bahkan menjadi urutan pertama lantang ya. Mengkritik habis-habisan itu begitu. Tapi nyatanya sekarang gimana begitu? Agak melempem begitu kan ya. Padahal ini kan sudah jelas. Ada dinasti politik begitu kan. Ada yang masih belum di bawah umur dan sebagainya begitu kan. Dan sekarang kita lihat saja begitu kan. Saya tidak ingin mengkritik Pak Fahri Hamzah, cuma memberikan narasi-narasi. Kangen ya kepada komentar-komentar Fahri Hamzah yang dulu begitu kan ya. Kira-kira seperti itu begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi wajar ya. Inilah negara demokrasi, mana yang harus kita pilih begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan Fahri Hamzah pastikan Gibran salah satu kandidat cawapres Prabowo ya. Mendahului keputusan Mahkamah Keluarga. Bisa saja begitu kan ya. Apa Bang Fahri Hamzah nggak malu bicara soal ini ya? Ini bukan soal Gibran ya. Atau siapapun yang menjadi capres-cawapres. Tapi soal demokrasi dan perangkat-perangkat negara telah dibaca untuk ambisi kekuasaan yang kemaruk katanya begitu. Ya lihat saja mereka begitu kan. Kaosnya sudah dicetak banyak di situ begitu kan ya. Prabowo Gibran di situ begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ada yang mengatakan gimana mau bergelora untuk hal sepele begini otaknya ya ditinggal di apa ini DWC. Tinggal pilih saja mau Mahkamah Keluarga atau ya mau keluarga berkuasa. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Sangat ngeri sekali begitu. Maka saya katakan bahwa narasi-narasi Pak Fahri Hamzah sejak dulu itu saya kangen banget begitu kan. Narasi-narasi intelektualitasnya begitu kan. Tapi sekarang mulai melempem begitu karena dia tahu bagaimana cara membesarkan partai begitu kan ya. Dengan cara-cara seperti ini begitu. Kalau sudah berkuasa mungkin di satu sisi lolos di parlemen bisa saja ya kemudian memberikan satu dorongan begitu ya kepada masyarakat di situ. Tapi kan ini kan masih belum lolos belum apa-apa. Pertama kali ikut pemilu ini begitu kan. Apakah dia lolos lagi? Saya kira tidak akan lolos karena akar rumput banyak yang mendukung ya Anies Baswedan di situ begitu. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Paru pada rezim Jokowi anak presiden yang masih ya bau kencur ya dipepet terus oleh politisi-politisi yang lain ya. Apa sih ya sebenarnya begitu saya bertanya begitu apa sih prestasi prestasi Gibran begitu sehingga orang akan memilih Gibran begitu ada apa begitu pertanyaannya kan sederhana sekali begitu ya. Fahri Hamzah pastikan Gibran salah satu kandidat cawapres Prabowo ya dikutip dari CNN Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai ya Gelora Fahri Hamzah mengungkapkan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kandidat cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh Fahri Hamzah merespon pertanyaan soal apakah Gibran masuk dalam 4 kandidat cawapres potensi Prabowo Subianto. Di satu sisi mengatakan, iya salah satunya Gibran. Salah satunya kata Fahri Hamzah dalam keterangannya begitu Gibran begitu ya. Bahkan ya Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang ya berkapasitas dalam memimpin suatu wilayah. Ia telah berpengalaman sebagai wali kota Solo.
Lalu ia menilai Gibran mewakili sosok anak muda dan mewakili basis pemilih di Jawa Tengah. Karena beliau juga apapun ya, karena memang sangat menonjol bahkan surveinya. Katanya survei Cagup ya, Jateng beliau yang paling tinggi. Ya, lihat saja begitu kan. Ternyata kalau kita berbicara survei, tergantung afiliasinya mereka ke siapa begitu. Ternyata untuk mengenaikan elektabilitas Pak Ganjar, elektabilitas dari Ganjar dan sebagainya begitu, apalagi Gibran, Ganjar, Pak Jokowi, dia sudah ada yang men-setting mereka begitu bagaimana caranya itu naik. Saya baru tahu dari Denny Siregar yang mengungkapkan bagaimana Ganjar itu naik terus begitu dengan akibat gemporan-gemporan para media sosial begitu kan ya. Dan kan cara-cara ini apakah faktanya dengan dengan perkembangan masyarakat apakah mau begitu kan, apakah dikehendaki begitu. Sama dengan Gibran, apakah masyarakat menghendaki itu begitu. Katanya alasannya ini anak muda begitu kan. Anak muda kalau batas usianya memang tidak sesuai begitu, ngapain harus dipaksakan begitu kan. Ini mahkamah keluarga atau memang berkeluarga ingin berkuasa, kan begitu logikanya begitu. Sederhana sekali begitu. Jadi artinya apa, selama ini kita lihat bahwa sebuah demokrasi sah saja mau berlagak seperti apapun begitu kan ya. Maka saya katakan kepentingan-kepentingan orang itu kan berbeda-beda mereka begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa karena beliau ya apapun memang sangat menonjol ya katanya. Selain Gibran, Fahri mengatakan 1 dari 4 kandidat Cawapres Prabowo merupakan perempuan. Namun tak merinci siapa sosok yang dimaksud. Apakah Yeni Wahid begitu kan ya? Apakah Bu Hovifah? Pada saat yang bersamaan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku pertemuan Ketua Umum YKM hari ini belum membicarakan soal nama. Ia menyebutkan pembahas sosok cawapres ini baru sekedar membicarakan daerah asal mereka. Daerahnya saja, kata Muzani ya. Usai pertemuan ya Ketua Umum ya Prabowo mengungkapkan kandidat cawapresnya telah mengerucut ke 4 nama. Prabowo yang menyebutkan 4 sosok itu memang masing-masing berasal dari luar Jawa, ya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Malam ini sudah mengerucut menjadi 4 nama yang bisa saya sampaikan ya, calon dari luar Jawa, 1 dari Jawa Barat, 1 dari Jawa Tengah, 1 dari Jawa Timur ya, kata Pak Prabowo. Prabowo mengatakan bahwa pertemuan hari ini masing-masing ya Ketua Umum Parpol Koalisi menyampaikan pandangannya. Ia mengatakan dalam waktu dekat KM bersepakat akan berkumpul lagi secara intensif untuk ya merampung penentuan cawapres. Meski demikian Prabowo tak akan merinci ya keempat sosok yang kemudian yang ia maksud. Jelang Pilpres 2024, Prabowo telah mendeklarasikan dirinya sebagai capres KIM. Ia sejauh ini didukung oleh 8 partai. Mereka lah ya Partai Gerindra, Partai Golkar PAN ya, dan Partai PBB, Gelora dan Garuda dan Prima ya. Sementara ini ada 4 nama yang digadang-gadang kuat masuk dalam bursa calon pendamping Pak Prabowo, yaitu ada Erick Thohir, ada dari Airlangga begitu kan ya, banyak sekali dan ada Gibran di situ begitu dan Bu Hovifah ya. Artinya kalau kita melihat ini apakah ada kemenangan besar? Saya kira begini ya, koalisi besar itu belum tentu menang ya, belum tentu menang. Karena pada hakikatnya ini kan dipasrahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi power untuk menentu begitu kan, bukan dari koalisi mereka sendiri. Artinya selama ini kalau kita melihat dengan Pak Prabowo yang kemudian ya super gemuk mereka begitu ya, dan bahkan kekuatan yang cukup masih begitu, dari finansial juga cukup begitu ya, katanya sih begitu ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini ya dilakukan ya belum tentu dia menang begitu kan ya, karena pada akhirnya orang akan sudah tidak begitu simpati lagi kepada Pak Prabowo begitu ya. Pertarungan nanti misalnya saya menganalisis hanya 2 begitu, kalau bukan Anies Baswedan dan Pak Prabowo ya. Ya, tapi lihat saja Pak Ganjar itu kan akan kiok di putaran pertama. Ya kita tunggu saja mereka apakah cawi-cawi ini begitu benar-benar masif apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen ya, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.